God of Gamblers 1. Film Hongkong yang dirilis pada tahun 1989 ini mengusung genre drama dan komedi. Film ini mengusung sebuah tema permainan fenomenal yang digandrungi oleh hampir semua kalangan yang diharapkan bisa mendapatkan uang dengan cara instan, yaitu perjudian. Perlu diingat kalau film God of Gamblers ini bisa dibilang adalah salah satu film Hongkong yang mempopulerkan tema perjudian, yang pada akhirnya setelah populernya film ini banyak film-film Hongkong yang mengusung tema yang sama. Oke, setelah menonton video ini saya sarankan untuk menonton versi full movie-nya karena video ini mengandung banyak spoiler dari saya sendiri. Dan inilah kisah akan dimulai di sebuah kasino yang memperlihatkan seorang pemain kartu yang selalu menang, yang membuat pihak kasino rugi dan mengawasi setiap pergerakannya dengan CCTV. Tanpa foto, tanpa identitas, namun ketika orang-orang mendengar namanya dalam ranah perjudian, pasti semua orang akan tahu kalau dialah si God of Gamblers alias Ko Chun. Setelah pertandingan di kasino, Ko Chun pun diundang oleh seorang jutawan asal Jepang untuk menantangnya berjudi. Dialah Mr. Koji. Untuk membuktikan sehebat apa seorang Ko Chun, Koji mengajaknya bermain permainan mahjong sebagai permulaan. Saya tidak tahu bagaimana konsep permainan ini, namun yang pasti Ko Chun berhasil menang melawan Koji dengan skill yang dimilikinya. Ko-san wa 80 man. Dai isen wa Ko-san no kachi. Setelah permainan itu, Koji pun menyuruh ajudannya untuk menggantikannya dalam permainan kocok dadu. Dia pun memperlihatkan sebuah tato yang membuktikan kalau dia adalah pengocok dadu yang sangat handal. Ko Chun dengan skill God of Gamblers-nya memiliki pendengaran yang sangat tajam yang dapat mendengarkan suara dadu ketika dikocok. Dan hasilnya, dengan santainya Ko Chun menanggapi itu dan meminta sebuah gelas yang lebih keras untuk mengocok dadunya, karena seorang pria pasti lebih handal dalam urusan kocok-mengkocok. Sampai pada akhirnya dadu yang dikocok oleh Ko Chun pecah satu, dan itu membuat Ko Chun menang. Dan dari sini kita melihat julukan God of Gamblers sangat layak didapatkan oleh Ko Chun. Diundangnya Ko Chun oleh Koji memiliki tujuan terselubung. Koji meminta Ko Chun untuk bekerja sama dengannya untuk menghadapi seseorang yang dulu membuat ayah Koji telah bangkrut. Dan cara untuk menghadapi orang itu adalah dengan cara berjudi. Ko Chun dengan gegabah menerima tawaran itu tanpa melihat latar belakang orang yang akan dihadapinya. Dan Koji akan menyiapkan seorang pengawal pribadi untuk Ko Chun yang bernama Dragon. Dan inilah orangnya. Ko Chun sendiri memiliki kebiasaan memakan coklat dengan bungkus emas dan selalu ditemani oleh istrinya yaitu Janet dan pengawal pribadinya yang bernama Jono. Sedangkan di tempat lain saya akan perkenalkan dengan 3 orang yang bernama Michael, Jen, dan Revan. Mereka sendiri selalu menganggap berjudi adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang. Namun mereka selalu kalah hingga membuat mereka memiliki banyak hutang di tempat perjudian milik seseorang bernama Tony. Di suatu sore, Michael yang berpacaran dengan Jen akan pergi pulang melalui jalan setapak. Namun mereka berdua dihadang oleh Selamat yang merasa bahwa jalan ini adalah jalan pribadinya yang hanya boleh dilewati olehnya dan anjing-anjingnya. Saat malam pun tiba, Michael yang kesal karena ulah Selamat mengajak Raven untuk membuat sebuah lubang jebakan di jalan pribadi milik Selamat agar saat dia melewatinya bisa terjatuh ke bawah bukit dan memberikan sebuah gantungan kaleng agar saat Selamat terjatuh mereka bisa mendengarnya. Kembali ke Ko Chun yang saat itu berada di sebuah kasino untuk menyaksikan temannya yang bermain melawan seorang ketua gangster yang bernama Mr. Nam. Ini dia orangnya. Merasa sudah mengalahkan teman Ko Chun dengan sangat mudah, Mr. Nam pun menantang Ko Chun untuk mengikuti permainan dan Ko Chun pun terpaksa harus menuruti permintaan mereka. Sebelum permainan dimulai, Ko Chun pun meminta si pelayan untuk menjadi pembagi kartu karena sebelumnya dia sudah tahu kalau kemenangan Mr. Nam dibantu oleh si pembagi kartu. Permainan demi permainan dimainkan oleh mereka dan dengan mudahnya Ko Chun pun selalu menang. Sampai pada akhirnya Mr. Nam harus rugi banyak dan memberi Ko Chun sebuah cek bernilai $9 juta.
Kocun yang sudah tahu tipikal Mr. Nam adalah orang yang tidak mau kehilangan uangnya begitu saja, menyuruh sopirnya untuk pergi terlebih dahulu, dan dia akan menuruni bukit untuk menaiki kereta. Dan benar saja, anak buah Mr. Nam datang dan menghadang mobil Kocun, dan terpaksa si sopir harus buka mulut. Ketika di dalam kereta, Kocun pun sudah ditemani oleh Dragon, dan ketika orang-orang suruhan Mr. Nam masuk ke dalam kereta, saat itu kita melihat kehebatan seorang Dragon yang memang bukan seorang pengawal biasa. Setelah itu, Kocun meminta Dragon untuk membereskan semua urusan di kereta, dan sedangkan dia sendiri akan turun dari kereta. Ketika Kocun turun dari kereta, disitulah secara kebetulan dia melewati jalan milik Selamat, yang saat itu Selamat juga datang bersama dengan anjingnya. Entah mengapa anjing milik Selamat seperti ketakutan ketika Kocun menatapnya, dan saat itu juga, ya, Kocun terjatuh ke bawah karena jebakan yang dibuat oleh Michelle, yang membuat kepalanya terbentur batu dengan sangat keras dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui hal itu, Michelle dan kawan-kawan membawa Kocun ke rumah ibunya untuk merawatnya. Tanpa foto, tanpa identitas, Michelle hanya menemukan uang cash milik Kocun. Ketika Kocun tersadar, dia berperilaku seperti anak kecil yang selalu meminta coklat kesukaannya, dan mereka pun harus merawat Kocun layaknya anak kecil dan memanggilnya dengan nama Coklat. Di sini Kocun mengalami amnesia yang membuat dia bertingkah seperti anak kecil karena kepalanya terbentur batu dengan sangat keras. Beberapa kali Michelle mencoba untuk membodohi Kocun agar mau memberikan uangnya. Namun usaha itu selalu gagal karena pacarnya atau Jen selalu menjaganya. Singkat cerita, mereka semua mengajak Kocun pergi ke tempat perjudian milik Tony karena sebelumnya Kocun menabrak perjudian di TV dengan benar. Michelle pun membujuk Tony untuk bermain kartu dengan Kocun yang diakuinya sebagai saudaranya yang kaya raya. Tony pun melihat kesempatan itu dan setuju untuk bermain kartu dengan Kocun. Satu hal yang tak dilupakan oleh Kocun, walaupun dia sudah hilang ingatan, namun dia tidak lupa untuk memakan coklat favoritnya saat bermain kartu, yaitu coklat dengan bungkus emas. Saat permainan sudah dimulai, Tony pun merasa akan menang mudah melawan Kocun karena dia memiliki 2 kartu as dan Kocun hanya memiliki 2 kartu angka 3. Namun perlu diingat, walaupun Kocun sudah hilang ingatan, di sini kita akan melihat bahwa skill God of Gamblersnya masih melekat dengannya, dan tak disangka kartu Kocun yang sebelumnya angka 9 berubah menjadi angka 3 ketika dibuka, dan Kocun pun menang dalam permainan ini. Ketika di rumah, Michelle yang penasaran saat Kocun bisa merubah kartu menyuruhnya untuk melakukannya lagi, dan betapa terkejutnya mereka ketika Kocun berhasil merubah kartunya menjadi 3 skop yang sebelumnya disembunyikan oleh Raven, dan kartu yang dibawa oleh Raven malah berubah menjadi kartu King. Dari sinilah mereka melihat bakat Kocun yang tersembunyi, dan melihat kesempatan di depan mata, mereka akan membawa Kocun ke setiap permainan judi, dan hasilnya mereka menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan keahlian Kocun dan membeli semua yang mereka inginkan. Mereka dengan mudahnya menghabiskan uangnya karena merasa Kocun dapat diandalkan, sampai kemudian Michelle dan Raven pergi menemui seseorang bernama Paman Sing. Ini dia orangnya. Mereka pergi ke situ untuk meminjam uang yang akan mereka gunakan untuk modal berjudi lagi. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, mereka membawa Kocun pergi bermain lagi. Namun di sini Kocun terlihat sangat kesal karena dia tidak mendapat coklat favoritnya, dan itu membuat Michelle marah dan memaksanya.
唔該晒你烏鴉。正一仆街嚟嘅，夜少7萬幾啊，知唔知啊？ Maksud Hetty meninggalkan Kocun agar bermain dengan benar. Ketika dia kembali, Kocun malah menghabiskan semua uangnya untuk membeli rokok sebagai tanda kekesalannya karena tidak mendapatkan coklat favoritnya. 咪叫你打我啊！ 死啦你！ Mitchell yang sangat kesal dengan Kocun lalu meninggalkannya sendirian di pinggir jalan dan pergi menaiki bis. Tapi itu hanya sesaat saja karena Mitchell merasa iba dengan keadaan Kocun yang pasti kebingungan seperti anak kecil. Dan kemudian dia mengajaknya pulang ke rumah. 朱古力，朱古力，你個樣真係好傻啊！ Singkat cerita, mereka semua pindah ke rumah bordil milik teman Mitchell untuk menghindari kejaran Paman Sing karena hutang yang mereka miliki dan berniat akan melakukan operasi kepada Kocun agar dia sembuh dengan menjual sebidang tanah di belakang rumahnya. Namun sialnya, Mitchell yang akan pergi ke toilet malah bertemu dengan Paman Sing yang membuat Mitchell melarikan diri dengan bergelantungan di sebuah bangunan yang belum selesai dikerjakan. 靠上你塊面啊！死啦！ Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh pula. Itulah ungkapan yang tepat kepada Mitchell yang kemudian harus tertangkap oleh Paman Sing karena terjatuh dari atas. 你揾我啊？ 呢個冚家產， Sedangkan itu Kocun yang belum dapat jatah coklatnya mencari-cari coklat di jas miliknya. Tapi dia malah menemukan nomor Dragon dan dari situlah Kocun yang menelpon dilacak keberadaannya oleh Dragon. Lalu Chen datang menemui Paman Sing dan berusaha meyakinkan dia untuk melepaskan Mitchell dengan menghormati keberadaan Dewa Judi yang sedang bersamanya. Walaupun masih bertingkah aneh, Kocun bermain-main dengan kartunya dan sebilah pisau yang membuat Paman Sing ketakutan. Sampai pada akhirnya Mitchell berhasil dilepaskan dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Janet yang menanti kedatangan Kocun di villa miliknya dihampiri oleh Jono yang saat itu sedang mabuk, dan tentu dia ingin melakukan pengenceritan kepada Janet. Namun Janet menolak dan tetap menjaga kehormatannya sampai pada akhirnya dia harus mati dengan sia-sia. Satu-satunya bukti rekaman kelecehan Jono diketahui olehnya dan kemudian dia membakar klip rekamannya. Keesokan harinya kelicikan Jono tidak sampai di situ. Dia menemui Mr. Nam untuk mengajaknya bekerja sama dengannya untuk mencari dan membunuh Kocun agar dia bisa menguasai seluruh hartanya dan akan memberikan uang yang banyak kepada Mr. Nam bila Kocun berhasil dibunuh. Dragon terlebih dahulu datang ke tempat Mitchell setelah berhasil melacak Kocun dan akan menyelamatkannya. Tapi di saat yang bersamaan, anak buah Mr. Nam datang bersama dengan Jono dan mereka pun harus mencari jalan keluar untuk kabur dari orang-orang Mr. Nam. 呢度有冇後門㗎？嗰邊有個後門落商場㗎。又話識用？ Baku tembak pun tak bisa terhindarkan dengan Mitchell juga ikut membantu Dragon menghadapi semua orang-orang suruhan Mr. Nam. Kocun bersembunyi karena ketakutan dengan bisingnya suara tembakan dan saat itu Jono melihat Kocun yang seperti orang gila dan tidak mengenalinya sama sekali dan Jono yang akan menembak Kocun kemudian 而家好多人揸住槍㗎，呢黃就死梗啦！Melihat Dragon yang tidak bisa bergerak karena disekap dan juga tertembak, Kocun pun teringat sosok Dewa Judi yang ada pada dirinya dan akhirnya dia mengambil pistol dan menghabisi semua musuh yang berada di depannya dengan sangat mudah.
Kocun yang tersadar melihat orang-orang yang tewas di sekitarnya lalu pergi ketakutan keluar mal. Namun dia terjatuh dan kepalanya terbentur aspal. Ditambah lagi tertabrak mobil yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu Kocun dirawat dan ketika dia tersadar Jono sudah menemaninya. Dan saat itu ingatan Kocun sudah kembali. Jono berbohong kepada Kocun bahwa Janet telah bunuh diri karena frustasi Kocun tak kunjung ditemukan. Dan itu membuatnya sangat sedih. 地下有灘血添。但係似你 Mitchell yang masuk untuk menemui Kocun malah melihat Jono yang membuat mereka berdua berkelahi. Dan saat itu Kocun malah tidak mengenali Mitchell sama sekali dan itu membuatnya sangat sedih dan kecewa. 你講咩啊？我講咩啊？睇你佢黐線嘅，我黐線，發神經。你老豆啊，同我差唔多噶咋？喂，大佬，你真係冇啦！大佬你喊啊？邊個話俾你聽我喊啊？你邊隻眼睇到？ Kocun yang sudah sehat dan normal kembali ke villa miliknya ditemani dengan Jono dan dia mengingat kenangan indahnya bersama dengan Janet di villa itu. Jono yang menemui Mr. Na mendapat ancaman darinya karena sebelumnya dia tidak membunuh Kocun. Jono pun menjelaskan maksudnya untuk membuat Kocun kalah saat bermain dengan Mr. Chan dan ini dia sosok Mr. Chan yang dulu membuat ayah Koji bangkrut. Jono menjelaskan kepada Mr. Chan kalau Kocun akan dengan mudah dikalahkan dengan sebuah kacamata khusus yang dia beli dengan harga $10.000. Kacamata itu dirancang khusus untuk bisa melihat sebuah kartu yang tertutup dan tentunya mereka merasa akan dengan mudah mengalahkan Kocun dan menganggapnya hanyalah pemain kartu biasa yang selalu beruntung. Sampai kemudian pertarungan akbar antara Kocun melawan Mr. Chan diselenggarakan di sebuah kapal pesiar dan di sini ternyata Mitchell menyamar sebagai pelayan kapal untuk mengawasi dan menjaga Kocun sesuai dengan janjinya yang sebelumnya. 佢話你想殺我，到底等我賭完錢先，我會俾時間你。阿爺， Sebelum permainan dimulai, perwakilan dari mereka berdua mengecek masing-masing kartunya. Permainan pun dimulai, dan pada putaran pertama Mr. Chan merasa sangat tenang karena kacamatanya sangat membantunya, dan kartu-kartu miliknya terlihat lebih baik ketimbang milik Kocun. Dan benar saja ketika Kocun memakai strategi menggertak dengan menaikkan taruhannya, dia harus kalah dan kehilangan uang sebesar $20 juta di putaran pertama ini. 冇理由揾女七滔嘅 你似乎睇通晒我啲牌咁啊！ 後生仔。 Pada putaran kedua, Mr. Chan sedikit lengah dan khawatir melihat kartu miliknya hanyalah Pi, sedangkan milik Kocun adalah As. Bukan God of Gamblers namanya kalau Kocun terlihat sangat tenang dengan senyum jahatnya. Dengan sangat yakin dia menaikkan taruhannya senilai $10 juta dan ditambah sebuah cek miliknya bernilai $35 juta yang berada di bank Swiss yang membuat Mr. Chan harus ikut juga atau bahasa kerennya show hand. Kartu berikutnya pun dibagikan dan Mr. Chan sedikit lega karena dia memiliki 4 kartu ki dan melihat kartu milik Kocun hanya 3 as dan satu masih tertutup yang di terawangnya adalah kartu king. Dengan santainya Kocun menambah taruhannya sebagai penutup dengan nilai sebesar $26 juta dan Mr. Chan pun menyetujuinya. Gila, cuma main kartu aja taruhannya segitu banyaknya. Dan ketika Kocun membuka kartu terakhirnya, ya 4 as melawan 4 queen yang artinya pemenangnya adalah Kocun. Kocun sendiri menggunakan softland keluaran terbaru yang membuat Mr. Chan tidak menyadarinya dan kacamata itu adalah teknologi yang lama. 我摸戒指呢下小動作，係我最近喺 Mr. Chan yang kesal secara spontan menembak Jono karena merasa telah ditipu dan ternyata sebelumnya Kocun sudah tahu kalau Jono telah mengkhianatinya. Tak hanya itu saja, Kocun juga diam-diam telah membuat kapal pesiar yang sebelumnya berlabuh di perairan internasional kembali ke perairan Hong Kong agar Mr. Chan bisa dihukum karena telah membunuh Jono. Setelah semua itu, Mitchell yang mencoba berbicara dengan Kocun seperti sudah diabaikan karena sekarang dia bukanlah siapa-siapa dan hanya kebetulan saja pernah bersama sang God of Gamblers. Lalu dia pulang ke rumahnya dengan perasaan kecewa dan mencoba bermain kartu sendirian. Dan di situ ternyata Kocun datang memberikan kejutan kepada Mitchell bersama dengan yang lainnya. Kocun akan menjadikan Mitchell sebagai muridnya dan akan mengajaknya pergi ke Las Vegas untuk turnamen. 我咪朱古力咯，嚇！哦，原來你認得我㗎？點樣跟我拉斯維加斯揾食啊？我點解要同你去拉？
Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini? Ya nggak ada. Kalaupun kita menang dalam perjudian, itu adalah awal dari kekalahan kita. Itu sih menurut saya. Kalau menurut kalian sih nggak tahu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.